Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mi Lover. Oke, di video kali ini kita akan membahas atau memberikan rekomendasi tema MIUI 14 tembus hingga ke akar. Dan di rekomendasi kali ini temanya berkategorikan tokoh game dan juga anime. Jadi ini buat teman-teman yang suka dengan kategori tersebut, kalian wajib tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Oh ya nih, buat yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa loncengnya juga dinyalakan biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema yang pertama. Dan untuk rekomendasi tema pertama ini kategorinya tema game ya. Dan di sini kita nggak rubah apapun dari temanya. Kita hanya bermain di wallpapernya aja. Atau mungkin lebih tepatnya kita hanya mengganti di bagian wallpapernya aja. Dan oke, untuk reviewnya kita awali mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakhiran cuaca. Widgetnya hampir mirip seperti widget standar MIUI, tapi ini agak sedikit berbeda. Untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah, dan untuk icon pack dia menggunakan warna dark. Sementara untuk control center pada tema ini di MIUI 14.0.2 udah ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan sayangnya tema ini hanya kompatibel di mode gelap. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya Genshin Impact. Ya, buat teman-teman yang suka dengan game Genshin Impact, kalian wajib download tema ini. Dan oke, untuk papan telepon pada tema ini yang pasti ada perubahan. Di sini lumayan keren ya, Who tahu. Dan di bagian bawah sini untuk numeric numbernya abstrak gitu, kayak semacam pixel-pixel gitu. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, termasuk tema ini juga berubah di bagian aplikasi pesan sistem. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk meloncatnya. Sementara untuk gestur animasi pada tema ini sayangnya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi buat teman-teman yang suka menggunakan navigasi bar, tema ini udah ada perubahan kok di bagian navigasi barnya. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan, dan di sini saya suka untuk tampilan di bagian sistemnya ya, dia keren banget. Di bagian atas ini Genshin Impact-nya ataupun tokoh dari game tersebut dia tampilannya kontras banget. Sementara untuk di bagian bawahnya dia menggunakan dark. Sementara untuk fontnya dia menggunakan warna putih. Jadi kontras banget. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi untuk persentase dari storage di sini warnanya udah dirubah. Sayangnya dia emang nggak tembus hingga ke bagian dalam. Sementara untuk logo dari MIUI 14 di sini juga sama ya. Di bagian dalam masih menggunakan logo yang standar. Oke, untuk Reason App pada tema ini ada perubahan. Walaupun perubahannya nggak begitu ketara ya. Di bagian tombol clear-nya di sini ada tulisan Genshin Impact itu. Ini keren. Oke, untuk aplikasi pesan WhatsApp di sini ada perubahan ya, walaupun perubahannya hanya di bagian luarnya aja. Sementara untuk di bagian dalamnya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Untuk kontrol volume dia udah ada perubahan di bagian warnanya. Sementara untuk volume slide-nya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke nih, sekarang kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen di sini masih menggunakan karakter wallpaper yang sama, yakni Who tahu. Di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakhiran cuaca. Oh ya, di bagian bawah sini juga ada shortcut untuk ke pemutar musik. Untuk pemutar musiknya dia keren ya, hampir mirip seperti Google Pixel gitu. Nah, oke nih, buat teman-teman yang ingin coba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini langsung dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menunjukkan tema ini dengan judul Who tahu. Ukuran file dari tema ini kecil ya, hanya 18,7 MB. Sementara untuk desainer dari tema ini Abang Tutor. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke rekomendasi atau review tema yang kedua. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema yang kedua. Dari wallpapernya pasti kalian udah tahu dong ini tema apa. Ya, ini adalah tema Naruto. Dan seperti biasa nih, kita akan awali reviewnya mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Oke, di bagian sini ada widget yang cukup keren tapi juga cukup rame. Di sini ada Hello Bro, ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakhiran cuaca. Di sini juga ada shortcut untuk ke pemutar musik. Jadi widgetnya komplit banget. Untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah, dan untuk icon pack-nya yang keren dia udah nggak ada label teksnya. Jadi ini buat teman-teman yang kemarin nggak bisa menghilangkan label teks aplikasi, jadi kalian bisa mencoba tema ini, karena di tema ini untuk label aplikasinya dia emang udah nggak ada. Control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan tema ini sama ya dengan tema yang pertama, hanya kompatibel di mode gelap aja. Dan oke, ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Di sini lumayan keren. Untuk wallpaper di bagian sistemnya dia keren banget ya. Di bawah sini untuk tombol clear-nya dia senjata ninja gitu.
Oke, untuk papan telepon pada tema ini ada perubahan dan saya suka untuk tampilan di numeric numbernya. Untuk angka 2, 5, dan juga 8 dia warnanya berubah ya. Begitu pula untuk tampilan di bagian bawah sini, ini keren banget ya. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Termasuk tema ini juga merubah di bagian aplikasi ya, pesan sistem. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk balon catnya. Sementara untuk gestur animasi pada tema ini juga ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian navigasi barnya. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan dan di sini saya suka ya untuk tombol dari search barnya ini keren ya, logo dari Naruto. Sementara untuk dari fontnya dia agak sedikit lebih menyempit tapi ini keren ya, kontras banget warnanya. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini sama masih menggunakan tampilan yang standar, tapi secara keseluruhan selain logo di sini semuanya udah dirubah. Walaupun untuk presentasi dari storage dia nggak tembus hingga ke bagian dalam. Untuk aplikasi pesan WhatsApp sayangnya tema ini nggak begitu banyak mengalami perubahan. Untuk recent app di sini keren. Tombol-tombol yang ada di bagian jendela mengambang sini semuanya dirubah, termasuk untuk tombol clear yang ada di bagian bawah sini. Sementara untuk counter volume tema ini sama seperti tema yang pertama. Di sini berubah hanya di bagian warnanya aja. Sementara untuk bentuknya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke nih, sekarang kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, untuk di bagian lock screen sebenarnya wallpaper yang di bagian home screen itu sama seperti yang ada di bagian lock screen. Dia wallpapernya seperti ini. Dan untuk wallpaper yang di bagian home screen itu udah aku ganti. Tapi buat teman-teman yang suka dengan wallpaper yang ada di rekomendasi tema kali ini, kalian bisa download linknya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, di bagian lock screen di sini widgetnya cukup besar ya, widget jam terutama. Untuk di bagian hari dan juga kalender dia widgetnya kecil dan sayangnya di bagian lock screen sini widgetnya hanya terdapat itu aja. Jadi nggak ada shortcut aplikasi apapun termasuk shortcut untuk ke pemutar musik. Oke nih, buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul DVR X Naruto. Ukuran file dari tema ini lebih besar daripada tema yang pertama. Ukuran dari file tema ini 44,9 MB, sementara untuk desainernya Iyana. Oh ya, untuk di bagian icon dia tadi saya meminjam untuk icon pack dari tema Hutau. Oh iya nih, yang keren dari tema ini dia tembus hingga ke bot animasi. Dan kita akan lihat untuk tampilan di bagian botting animasinya. Dan itu tadi dua rekomendasi tema keren tembus akar MIUI 14. Silahkan coret-coret di kolom komentar dan like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.